Ini tadi temanya dari panitia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Loh, apa hubungannya sama syukur menjadi umat Nabi Muhammad? Begini alurnya, saya mulai dulu. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah umat yang istimewa. Betul? Alhamdulillah kita ini dijadikan bagian dari umat yang paling istimewa. Saking istimewanya Nabi Allah Musa alaihi ala nabina wa alaihi afdhalus salah wassalam, beliau itu sampai pernah suatu saat diriwayatkan itu beliau mendapati ajidu fi alwah ummatan. Aku mendapati pada satu papan di situ menerangkan tentang keadaan umat. Ada keadaan satu umat yang berbagai macam keistimewaannya itu, lalu beliau selalu minta kepada Allah, ya Rabb, ij'alhum min ummati. Jadikan mereka golongan yang demikian itu umatku. Di antaranya, ya, di antaranya mereka itu kalau punya idza hamma bil hasanati, ketika mereka itu punya keinginan dengan baik tapi walam yaf'alhu, dia tidak melakukan itu, dia mendapatkan pahala. Ketika dia melakukan kebaikan itu, dia mendapatkan pahala mulai dari 10 sampai 700 DF. 700 kali lipat ganda. Maka Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, ya Rabb, ij'alhum min ummati. Jadikan itu adalah umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, tilka ummatu Ahmad. Itu umatnya Nabi Muhammad. Tanya lagi, minta lagi, ya Allah, inni ajidu fi alwah ummatan idza hamma ahaduhum. Itu ada umat yang ketika mereka itu punya keinginan bisayyiati, terhadap sesuatu yang buruk, pengen melakukan kejahatan, pengen melakukan kemungkaran, pengen melakukan kesalahan, summa lam ya'malha, tapi kemudian dia tidak sampai melakukannya, hanya punya cita-cita aja. Kok penak yo kita nyolong niku. Ora kerja ini mek ngene tapi duitnya akeh korupsi. Kapan-kapan mbok menawa nek peluang tak korupsi ae. Saumpama ana kerentek nggih. Ada terbesit dalam hati model ngoten niku. Itu kalau umat terdahulu, Pak, itu sudah kena iqab. Tapi umat yang demikian itu punya satu keinginan, satu besitan dalam hati yang demikian itu. Lam yaktub alaih, lam yuktab alaih, tidak dicatatkan dosa kepadanya. Istimewa ini berarti. Wa in amilaha, kalau seandainya dia itu mengamalkan keburukan yang dicita-citakan, kutibat alaihi sayyi'ah, dia hanya tercatat sayyi'ah wahidah, satu dosa. Kalau tadi terkait kebaikan 10 sampai 700 lipat ganda, tapi ini kalau keburukan tidak. Kalau tidak dilakukan enggak dapat dosa, kalau dilakukan kemudian dia hanya mendapatkan satu dosa. Maka faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku dong ya Allah. Kata Allah, ya Musa, tilka ummatu Ahmad. Niku sampai dawa. Bu, panjang riwayatnya lah sebut ini sampai selesai ini. Panjang riwayatnya itu, Pak. Pada akhirnya Nabi Musa ala nabiyina wa ala nabi wa alaihi afdhalus shalawat wa taslim, beliau itu kemudian memanjatkan doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kalau memang itu semua enggak boleh saya minta jadi umat saya, faj'alni min ummati. Kalau gitu
Sudah jadikan saya ini sebagai umatnya saja. Jadikan saya jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab Nabi Musa itu, ya Musa, inni istafaituka 'alal bashar. Istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Kamu ini sudah istimewa dari sekian banyak manusia, sekian banyak nabi, sekian banyak rasul. Kamu ini sudah aku angkat menjadi seorang rasul. Satu. Yang kedua, bukan sekedar rasul, tapi engkau ini wahai Musa bisa langsung interaksi kepadaku. Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka Allah kemudian menegaskan, mengatakan kepada Nabi Musa, fakhud ma ataituka wa kun minasyakirin. Maka ambil dengan apa yang aku berikan kepada engkau wahai siapa? Musa, jadilah kamu menjadi orang yang bersyukur. Nah, di antara percakapan Nabi Musa kepada Allah itu melihat ajidu fi alwah, aku melihat itu ada satu papan, ya. Itu umatan, satu umat yang dimana umat ini ya'muruna bil ma'ruf, hum khiyarun nas, mereka itu adalah labelnya adalah sebaik-baiknya umat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sifat mereka itu yang melekat sama orang itu, sama kaum atau umat itu adalah mereka terbebani amar ma'ruf nahi mungkar. Dijawab sama Allah, tilka ummatu Ahmad, iku umati Nabi Muhammad. Nah, makanya di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu terkait dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat yang populer di tengah-tengah kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kamu itu wahai umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya bagaimana? Ta'muruna bil ma'rufi, sukanya amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, sukanya, tandanya mereka itu adalah apa? Melarang mencegah kemungkaran, kemudian wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi kita itu kalau pengen Pak Bu jadi umat yang diiri oleh Nabi Musa alaihissalam, itu punya alamat. Apa alamatnya? Kita harus punya sifat yang melekat, yang memuliakan umat itu, membedakan dengan umat-umat yang lain, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tema pada siang atau pagi hari ini adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai apa? Alamat agar supaya kita ini diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya ketika kita di hari kiamat kita akan mendapatkan bagian yang besar dari pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan diberikan syafaat, dikenali oleh Nabi, diberikan syafaat, ditolong oleh Nabi, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi umatnya Nabi Muhammad istimewa. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sifat yang melekat pada umat ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu pernah mungkin mendengar kalau orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu terkait dengan dakwah ini. Al-Imam
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibu Simtud Durar. Beliau itu sampai pernah mengatakan, man bagha hadzan wafiran minan nabi falyakun da'iyan. Kita semua kira-kira pengen gak punya bagian besar di hatinya Nabi? Pengen ya? Pengen kita punya perhatian, dapat perhatiannya Nabi, dapat kasih sayangnya Nabi, dapat syafaatnya Nabi pada akhirnya. Itu semua kata beliau, orang yang menginginkan bagian yang besar dari Nabi itu falyakun da'iyan, hendaknya dia itu ikut andil di dalam dakwah ini. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau umat-umat terdahulu, para hadirin dan hadirat, itu mereka tidak punya kewajiban. Nabi mereka yang bertanggung jawab. Tapi khusus bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka setiap siapapun yang mengaku menjadi umatnya Nabi Muhammad itu punya bagian kewajiban di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau kita berbicara hukum, berbicara apa? Hukum. Hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Jawabannya adalah wajib. Nah, pertanyaannya, ini wajibnya sifatnya bagaimana? Itu fardu ain atau fardu kifayah? Nah, di sini kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah fardu ain. Ya, setiap individu siapapun itu wajib amar ma'ruf nahi mungkar ketika dia dihadapkan dengan perkara kemungkaran. Akan tetapi mayoritas ulama yang di dalamnya ada Imam Ghazali dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwasannya amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya bukan fardu ain, akan tetapi fardu kifayah. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, wal takum minkum, dan hendaknya kalian itu menjadi ummatan, satu umat yang sifatnya yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Kemudian wa ya'muruna bil ma'rufi, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, kebajikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan menjadi satu bagian umat yang yanhauna 'anil munkar, melarang, mencegah akan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, yang mereka demikian itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Nah, kita perhatikan ayatnya ini. Wal takum minkum. Min di sini, kalau anak-anak pondok itu min itu lafadz ada ifadah, salah satu ifadahnya, faedahnya adalah litab'id, menunjukkan sebagian. Artinya apa? Wal takum minkum, dan hendaknya menjadilah sebagian daripada kalian. Sebagian itu semua apa sebagian? Yang namanya sebagian ya sebagian. Artinya apa? Yang punya, yang mumpuni, yang punya kredibilitas, yang punya porsi, yang punya kemampuan, yang di situ punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau belum punya porsi ya jangan. Kalau tidak punya keahlian di bidangnya ya jangan, gitu. Makanya lalu ulama mereka mengatakan bahwa kalau seandainya sembarang orang berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dengan tidak disertai ilmu dan
lain sebagainya, maka khawatirnya mayadurruhu aktsar mimma yanfa'u. Madorot itu akan banyak muncul, lebih banyak daripada manfaatnya. Dengan tanpa ilmu, dia amar ma'ruf nahi mungkar semisal. Ya, karena ada ilmunya, ada syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita bahas syaratnya ya. Kita bahas yang harus dilakukan bagi orang yang memang dia itu punya porsi. Jadi satu sama lain Pak Bu itu berbeda-beda. Kondisi satu sama lain di antara kita itu mampunya beda. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap satu di antara kita itu memang bertanggung jawab. Tapi tanggung jawab kita itu adalah hanya sebatas kemampuan kita. Kalau suami kewajibannya hanya ke istri sama anak-anaknya semisal, tidak kepada yang lainnya. Ada kemudian dia punya kemampuan, semisal dia punya ilmu, ya, maka dia punya pengaruh semisal, maka ya bukan hanya kepada keluarganya saja, lebih luas lagi. Sebelum kita bahas itu, kita kenali dulu mungkar itu apa. Ada yang tahu mungkar? Pak Bu, kenal mungkar apa mboten? Nek kenal teng pundi kenale? Mungkar sama maksiat itu sama no mboten, Pak? Halo. Mungkar sama maksiat apakah itu sama? Apa bedanya, Bu? Mencegah mungkar, mencegah orang judi, itu mungkar apa sanes? Hah? Kejahatan, oke. Judi kejahatan. Semisal judi itu mungkar apa sanes? Mungkar. Itu maksiat bukan? Maksiat. Ya, berarti sama dong. Beda dong, benar? Beda. Sama tapi beda. Boleh Anda katakan sama dalam beberapa hal, tapi pada ujungnya beda. Di prinsipnya beda. Siapa yang mengatakan itu? Imam Ghazali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan al-munkaru a'ammu minal ma'siyah. Mungkar itu sifatnya lebih umum daripada maksiat. Saya mau tanya, orang minum khamr, orang minum minuman keras, itu maksiat apa bukan? Sepakat? Tapi kalau dilakukan sama orang gila, kira-kira itu maksiat apa bukan? Orang itu berdosa apa tidak? Tidak. Betul? Anak kecil, ya, semisal anak kecil minum minuman keras tadi, ya, anak kecil belum balik, belum mukallaf, belum ada taklif, dia ikut-ikutan minum karena lihat TikTok, lihat Facebook dan lain sebagainya, akhirnya tertarik minum minuman keras. Minum. Anak kecil ini belum mukallaf, artinya perlakuannya anak kecil ini dia mendapatkan dosa apa tidak? Tidak, walaupun minum minuman keras, maksiat, tapi tidak dosa pelaku maksiatnya. Dan itu mungkar. Nah, ada seorang gila berzina dengan seorang wanita gila. Wong gendeng ketemu wong gendeng. Padha gendenge. Ayo ndeng, ngoten kita berbuat sesuatu yuk. Nah, akhirnya melakukan perbuatan zina antara orang gila laki-laki dan orang gila perempuan. Saya mau tanya, ini pelakunya bermaksiat dan berdosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak terbebani taklif. Dia belum mukallaf karena dia itu masih bering, masih gendeng, masih gila. Ya. Tapi apakah itu maksiat? Katakan kalau perbuatannya orang yang dilakukan itu bukan maksiat, tapi perbuatannya itu mungkar atau tidak? Mungkar. Artinya apa? Apakah ketika kita melihat seorang anak kecil yang minum minuman keras atau seorang yang gila tadi melakukan perzinaan, kita wajib mencegahnya? Wajib. Paham? Bisa dibedakan enggak nih? Bisa ya? Loh, kenapa kok wajib? Karena itu mungkar. Bagi pelakunya nggak masalah, tapi kita melihat kemungkaran itu harus tidak rela.
Makanya beliau mengatakan, man ro'a sobiyan, barang siapa yang melihat seorang anak kecil, au majnunan, atau orang gila, yashrabul khamra, meminum minuman keras, maka fa'alaihi ayyuriqa, maka yang harus menjadi kewajibannya adalah untuk menuangkan. Menuangkan itu artinya apa? Membuang minum-minuman keras itu, ayyuriqa khamrahu wa yamna'ahu, dan dia melarangnya. Walaupun ini orang gak dosa, tapi karena itu perbuatannya mungkar dan kita berhak dan kita berkewajiban untuk action di situ, maka kita wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun pelakunya tidak berdosa. Kan berbeda sama maksiat berarti ya. Nah, di situ perbedaannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita itu menjadi orang yang punya porsi di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini, yang pertama harus diperhatikan bahwa kita itu harus mengetahui substansinya, mengetahui bagaimana duduk perkaranya. Perkara yang akan diamar ma'rufi atau dinahi mungkar itu dia sudah mengetahui dengan detail. Ibarat kita mau jualan, Pak Bu, kita itu harus detail tahu bagaimana barang yang kita jual. Sampai dodol apa Pak? Niki dodolan niki apa? Duka. Nah ini kan nggak beres berarti. Kamu kenapa kok teriak-teriak? Haram. Loh, kenapa? Apa yang haram? Ya itu. Loh, emang ini kenapa? Ya nggak tahu. Lah, ini kan nggak beres berarti. Ya, yang pertama harus tahu secara hukumnya itu bagaimana. Dia harus menguasai apa yang akan diamar ma'ruf dan nahi mungkarnya, bagaimana hukumnya itu. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, diantaranya adalah sesuatu yang diamar ma'rufi atau dinahi mungkari itu adalah sesuatu yang dijadikan sebagai kemungkaran secara muttafaq. Artinya apa? Ini dikatakan mungkar ijma, ini mungkar, ini menurut semuanya ini adalah kemungkaran gitu. Sekarang kayak semisal minum-minuman keras, kira-kira ada nggak yang mengatakan itu nggak mungkar? Berzina, ada nggak yang itu mengatakan nggak mungkar? Mungkar, semuanya sepakat. Mau mazhab ini, mau mazhab itu, gitu badan. Betul. Nah, bukan perkara yang mukhtalaf, bukan perkara yang furu'. Semisal ada sholat, orang sholat tahu-tahu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, mungkar. Kenapa nggak baca Bismillah? Semisal, padahal dia itu siri. Satu kunut, satunya enggak. Wah, enggak lihat ini enggak kunut. Wah, mungkar semisal. Tidak bisa. Syarat amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan yang mukhtalaf. Paham nggih? Oke. Yang selanjutnya, perkara kalau kita itu menjadi seorang yang berkewajiban, menjadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dia itu yang disasar itu adalah urusan lahiriah. Urusan apa? Lahiriah. Jangan ngurusi batin. Faham maksud saya? Semisal ini orang minum minuman keras, itu jelas lahiriah. Kelihatan dia ngangkat minumnya, semisal genah gitu. Tapi kalau kemudian ada orang sodakoh bagi-bagi duit, lalu kemudian orang ini kemungkinan karena dia itu kalau dilihat sama orang seneng sodakoh, seneng di konten.
Kalau nggak ada kontennya nggak mau sedekah. Kan lagi musim tuh Pak. Oke? Wah, ini guys, kami mau bagi-bagi hadiah, kami bagi-bagi uang kepada fakir miskin. Wah, disoting, berikan. Wah, kemudian kita menilai ini gak ikhlas orang ini, harus dicegah kemungkaran ini. Kenapa? Gak ikhlas, tidak bisa. Kenapa? Karena yang harus kita cegah itu sesuatu yang lahiriah, bukan yang batin. Itu urusan hati, ikhlas atau tidak itu urusan hati, itu urusannya Allah, urusannya dia sama penciptanya. Nanti kalaupun dia nggak ikhlas, dia nggak dapat apa-apa. Dia hanya dapat, dia itu viral di atas dunia saja. Mungkin dia nanti di akhirat haba'an manthura, semua amalnya terbang hilang, nggak ada bekasnya. Dan itu kamu nggak tahu berapa banyak orang yang dohirnya duduk di depan, duduk di RDW. Wah, ini orang nggak ikhlas, ini orang pengen terkenal, pengen dipandang, merasa. Siapa yang bilang bisa jadi orang yang duduknya di ujung sana orang yang paling sombong? Yang di depan bisa jadi orang yang paling tawadhu. Itu urusan hati. Jadi kita harus perhatikan ini. Paham ya? Oke. Berapa tadi itu? 3 apa 4? Ya selanjutnya gitu selalu ya. Ini saya ngomong lali, saya ngrungokne ya lali. Nggih, ya yang penting dapat ilmu Allah, Pak. Nggih, kula matur ngeten iki saeling ya. Masyaallah. Nggih. Kemudian ketika kita menjadi pelaku atau orang yang punya porsi untuk melakukan itu, dia itu hendaknya punya satu sifat melakukan hal itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Dulu ada seorang ulama besar namanya Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau itu mungkin kalau panjenengan tahu, panjenengan kenal, beliau itu seorang ulama besar, alim, ahli wara, zuhud luar biasa. Wah, kula sangat mengidolakan beliau. Yang ada di Suriah. Beliau meninggal waktu ngaji seperti ini. Waktu ngisi kajian semacam dibom. Meninggal dunia dalam keadaan syahid. Beliau itu selalu muhasabah diri. Suatu ketika beliau lewat di satu perkampungan yang beliau itu memang menjadi tokohnya. Itu ketika melihat orang yang maksiat, orang yang begini begitu, itu langsung ditegur. Langsung ditegur tanpa dia itu takut apapun, langsung tegur, Allah Allah. Ini haram, ini nggak boleh dan lain sebagainya, langsung main tegur. Kenapa? Dan itu mereka-mereka yang bermaksiat di depannya itu mereka tahu posisinya orang ini, orang yang paling dituakan, orang yang paling ya kalau di Kediri ini kiainya orang Kediri lah. Suatu saat beliau itu pergi ke luar negeri, ke Eropa. Lalu kemudian melihat banyak orang yang melakukan kemungkaran dan itu bukan wilayahnya. Beliau segen. Segen, tahu paham segen ya? Segen itu apa? Ya segan untuk memberikan teguran. Wah ini mungkin saja ini kan orang kafir, mungkin begini orang mungkin. Sehingga beliau banyak diam di luar negeri itu, bukan negerinya, nggak usah aneh-aneh gitu loh. Akhirnya beliau begitu pulang di dalam rumahnya, beliau berpikir selama ini saya amar ma'ruf nahi mungkar ini karena Allah atau karena apa? Muhasabah. Beliau menghisap dirinya, menghitung dirinya. Kenapa? Kenapa saya ketika amar ma'ruf, kalau memang karena Allah, di negeri orang kenapa saya segan? Begitu di negeri sendiri yang mereka semua kenal dengan saya begitu berani. Tapi begitu di negeri orang, saya ciut. Jangan-jangan saya ini amar ma'ruf nahi mungkar bukan karena Allah, tapi karena saya punya kedudukan. Masya Allah. Punya apa? Kedudukan, punya kewenangan di tempatnya. Ya,
Ini orang sebenarnya nggak salah, Pak. Tapi orang yang semacam itu, orang yang baik itu adalah orang yang terus di dalam melakukan kebaikan merasa bersalah, merasa penuh dengan taksir. Panjenengan lek bar salat, zikir pertama yang dibaca nopo? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Lah awakmu bar maksiat salat. Hah? Habis maksiat sholat panjenengan kan baru taat, kenapa malah istighfar? Lah begitulah orang-orang yang arifin. Begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Walaupun kita itu beramal taat, kita itu melakukan kebajikan, kita selalu muhasabah dan kita selalu mengistighfar mohon ampun kepada Allah. Di situ pasti kita sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, pasti ada kesembronoan. Pasti mulai sholat kadang-kadang Allahu Akbar, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua nah mulai kelingan sing enggak. Nah nggih ibu-ibu niki lek subuh terutama Allahu Akbar ndek wingi masak pecel sakniki wayahe napa lah. Lha niku kelingane pas sholat kadang-kadang. Lah makane bar assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi nggih niku terus kemudian apa? Istighfar nyuwun ampun datang Gusti Allah. Bukan berarti dia bermaksiat, tapi dia itu mungkin teledor di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harusnya ketika menjadi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar dikaitkan semuanya itu karena Allah, bukan karena gengsi, bukan karena kedudukannya. Yang pertama. Yang kedua, orang yang selanjutnya, orang itu kalau menjadi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar itu juga harusnya sabar. Sabar. Harus punya lapang dada. Wah ini orang bagaimana? Sudah saya kasih tahu pertama dua, sekarang sudah enggak bisa dengar lagi. Wah, mentol tak kampleng ae salah-salah. Tonggo kula niku wis ngeten iki diapakne bib dongakne omahe ambruk mawon. Nah, mboten. Ya harus apa? Harus sabar orang yang semacam itu. Kenapa? Karena Nabi SAW itu dikatakan di dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmat yang diberikan oleh Allah, sebab rahmat yang diberikan oleh Allah kepada engkau wahai Muhammad, lintalahum, kau itu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Kudu sabar. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau seandainya kamu itu keras hatinya, kamu itu kasar, keras hatinya wahai Muhammad, maka lan faddu min haulik, mereka pasti akan kabur dari engkau. Maka orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu punya uslub, mboten gerusa-gerusu. Harus punya segala kebaikan. Jangan perhatikan baik-baik. Segala kebaikan kalau tidak dilakukan dengan cara yang baik akan hilang nilai baiknya. Faham ya? Ngaji Al-Quran saya napa mboten? Saya pahalanya besar begini-begini. Bahkan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdolnya ibadah umat Nabi Muhammad SAW baca Al-Quran. Iya. Tapi lek mocone kula panjenengan gak duwe wudu, langsung misal kita junub ya. Junub, kita wajib mandi besar, baca Al-Quran. Baca tok mboten angsal. Apalagi megang. Kalau nggak punya wudu kan baca tok boleh. Nggak punya wudu boleh baca saja, megang nggak boleh. Kemudian dia baca Al-Quran bagus, tapi kondisinya dia nggak baik, caranya dia nggak baik. Dia dalam keadaan junub baca Al-Quran, dapat dosa apa dapat pahala? Dosa. Nggih, dapat dosa. Nggih, Masya Allah. Jadi harus baik jalannya. Semua kebaikan itu akan baik ketika dilakukan dengan cara yang baik. Kemudian
Dulu Nabi Musa sama Nabi Harun itu berada satu ujian yang besar. Ada Fir'aun di depannya, Pak. Fir'aun ini, Nabi Musa sama Nabi siapa? Harun. Fir'aun ini ada di depannya. Fir'aun ini bukan kaleng-kaleng. Kalau orang melakukan kemungkaran, ini Fir'aun bukan hanya mungkar, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, sudah mengaku jadi Tuhan. Fir'aun ini Pak kelasnya. Kira-kira ada nggak di Kediri ini yang lebih Fir'aun dari Fir'aun itu? Ya, kalau di umat ini memang ada. Dulu Abu Jahal itu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Fir'aun hadhil ummah asyad min Fir'aunimu Musa. Fir'aun umat ini, Fir'aun itu lah rojo artinya. Orang yang berkuasa, yang durjana. Fir'aun umat ini yaitu Abu Jahal yang dimaksud Nabi SAW, ini lebih berat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kenapa? Fir'aunnya Nabi Musa di akhir umurnya sebelum ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mulai tenggelam niki Fir'aunnya Musa, niku nyuwun tobat, pun tobat. Sementara tobat itu innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah itu akan menerima tobatnya seorang hamba sebelum nyawa ada di kerongkongannya. Artinya apa? Sebelum dia sekarat, dia masih punya kesempatan hidup yang baik, maka dia itu bisa bertobat. Tapi kalau sudah sekarat, gak ono tobati, gak kanggo tobati, sampai mati ini baru tobat. Loh, tapi yang parah lagi Fir'aunnya Nabi Muhammad. Fir'aun umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abu Jahal. Itu sebelum mati, Pak, Bu, niku bari dibeleh. Yang bunuh Abu Jahal niku sinten? Bu, sinten yang membunuh Abu Jahal? Yang membunuh Abu Jahal itu dua orang yang berpostur kecil. 3 orang yang pas. Yang pertama memang usianya anak-anak. Namanya Mu'ad sama Mu'awwid. Mu'ad sama umurnya masih belasan tahun. Itu yang melukai Abu Jahal sampai jatuh. Sampai tangannya salah satu di antara 2 orang anak kecil ini itu terpotong tangannya. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, qatalna Abu Jahal, kami telah berhasil membunuh Abu Jahal. Nabi Muhammad mengapresiasi, siapa di antara kamu yang membunuh? Kami. Satu lagi, saya, podo saya-sayaan. Akhirnya Nabi SAW, coba lihat mana pedangnya. Saya mau lihat mana pedang, di situ ada darahnya. Saya akan lihat siapa yang membunuhnya. Ditunjukkan, ini pedang saya. Satu lagi, ini pedang saya. Dikatakan, kalian berdua yang telah membunuh Abu Jahal. Ternyata belum mati. Abu Jahal itu sekarat. Ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang secara postur itu kecil. Bahkan tingginya menurut ulama itu dikatakan hawali dhira, hanya sekitar 1 dhira. 1 dhira itu berapa? 1 dhira itu 1 hasta ini loh. Bayang nih, cilike koyo nopo? Ya, cilik. Budak kecil kurus. Makanya ketika beliau itu naik naik pohon, manjat pohon kurma siwak, pohon siwak ini. Ketika manjat yajtani siwak, tahu-tahu diombang-ambingkan dengan angin. Saking entengnya, cuwili enteng. Para sahabat kepingkal-pingkal, guyu. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, tanya, lima tadhakun, apa yang buat kalian itu ketawa? Enggak Rasulullah, itu loh Ibn Mas'ud naik pohon diombang-ambingkan sama angin, saking ringannya Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi apa? Kamu harus tahu,
Kalau seandainya betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang, maka gunung Uhud tidak lebih berat daripada kakinya Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hebat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini. Orang yang paling faham Al-Qur'an, di mana diturunkan, kepada siapa diturunkan, asbabun nuzulnya apa, bagaimana pentafsirannya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu termasuk min ulama'i sahabat sing alim. Nah, suatu saat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu ketika dia itu berkeliling menuju kepada al-mauta, mayat-mayat yang bergelimpangan, lihat-lihat mana ini mayat, masih ada yang hidup enggak? Ternyata di situ mendapati Abu Jahal masih hidup. Diambil pedangnya, terus diletakkan di lehernya Abu Jahal. Kamu beriman tobat sama Allah apa enggak? Kata Abu Jahal apa? Sampai kapanpun aku tidak akan beriman dengan Tuhannya Muhammad. Sampai kapanpun. Dan katakan kepada Muhammad, aku adalah musuhnya selama-lamanya. Wah, ini Fir'aun enggak sampai gini, Pak. Kata dia apa? Sekarang mau kamu sembelih saya, tapi jangan pakai pedangmu, kotor pedangmu. Pakai pedang saya nih, terhormat. Pakai pedang saya ini, bagus pedangnya, mahal. Sembelih. Kalau sembelih jangan atas-atas, agak bawah. Tunjukkan kepala saya kepada Muhammad, biar tampak gagah saya depan Muhammad. Oh, Arabe mati ngono. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Fir'aun hadhil ummah asyad min fir'aunimu Musa. Fir'aun umat ini lebih parah dari Fir'aunnya Nabi Musa. Nah, lek teng Kediri niki lek Fir'aune lek enek wong-wong sing model ngoten niku, wong-wong sing durjana, orang yang ahli maksiat, kan ya enggak Fir'aun banget, nggih mboten? Nggih mboten? Tapi apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun ketika mendakwai Fir'aun di hadapan Fir'aun? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qula lahu qaulan layyina. Katakan wahai Musa, katakan wahai Harun, sampaikan kepada Fir'aun itu dengan penyampaian yang lembut. Walaupun Fir'aun, walaupun ngaku Tuhan, tetap kamu amar ma'ruf nahi mungkarnya dengan cara yang santun. Walaupun Fir'aun. Apa tujuannya? La'allahu yatadzakkar au yahsya. Barangkali dia itu bisa ingat, terperingati, lalu kemudian dia punya rasa takut kepada Allah. Walaupun ya enggak kesampaian, enggak ada urusan. Nah, makanya itu yang berikutnya, berikutnya ketika kita menjadi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, kita itu harus tawakal kepada Allah. Tawakal. Artinya apa? Ketika kamu amar ma'ruf nahi mungkar, jangan kemudian kamu menjadi Tuhan. Kadang-kadang ada gitu nih. Pokoknya kamu harus begini. Wos, kamu tuh sudah saya peringati bolak-balik, tetap saja begini. Kamu ini dasar batu, kamu tuh hatinya membatu. Loh, yang kasih hidayah itu kamu apa Allah? Hah? Gusti Allah. Lu kok jadi Tuhan di sini Anda? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dengan segala kesempurnaannya, dakwahnya banyak ditolak, apa mboten? Ditolak. Bahkan bukan orang jauh yang menolak dakwahnya Nabi, amar ma'ruf nahi mungkarnya Nabi. Siapa? Pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu Masya Allah merangi ponakannya sendiri. Sampai kemudian terus kecenderungan hatinya Nabi ini, karena memang fase dakwah, fase amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah napa menika saudara itu didahulukan. Orang terdekat itu didahulukan. Loh, Nabi itu pengen mendahulukan ini daripada orang lain, dia saudara saya, paman saya sendiri. Tapi kenyataannya Allah tidak berikan hidayah kepada pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innaka
lan tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu inginkan, kepada saudaramu, kepada orang yang kamu cintai. Enggak bisa. Siapa yang ngasih hidayah? Allah memberikan hidayah sesuai dengan siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya tugas kita itu innama anta mundir. Hanya saja itu apa? Ifadatul hasar. Artinya apa? Kamu itu hanya segitu. Tugasmu enggak lebih. Tugasmu bukan memberikan hidayah. Laisa alaika bimusaitir. Bukan kamu itu harus menjadi harus benar, harus menjadi petunjuk. Bukan. Innama anta mundir. Kamu hanya memberi orang yang memberikan peringatan. Jadi tugas kita itu hanya amar ma'ruf, nahi mungkar. Hasilnya urusannya Gusti Allah. Yang penting kita sudah selesai urusan. Selesai urusan, bukan berhasil dan tidaknya. Coba lihat. Ini sebagai contoh bahwa menunjukkan hasil itu bukan hasil yang nyata, tapi hasil yang sebenarnya adalah kekuatan tekad dan kesungguhan jiwa. Coba lihat, nabi-nabi itu ada 25 rasul yang harus kita kenal, betul? Mulai Nabi Adam itu sampai Nabi Muhammad SAW. Di antara 25 nabi dan rasul itu ada yang lebih mulia lagi. Ada namanya ulul azmi. Lah, ulul azmi itu nabi-nabi yang istimewa. Pertanyaannya, Nabi Sulaiman masuk kepada 25 rasul apa tidak? Masuk. Bagaimana dakwahnya Nabi Sulaiman? Amar ma'ruf nahi mungkarnya Nabi Sulaiman luar biasa. Umatnya bagaimana? Wah, bukan hanya manusia saja, binatang, jin, kabeh umatnya Nabi siapa? Umatnya Nabi Allah siapa? Sulaiman alaihissalam. Tapi bagaimana dengan dakwahnya Nabi Nuh? Nabi Nuh itu dakwah itu hampir 1000 tahun, Pak. Ratusan, hampir menyentuh 1000 tahun. Tapi kira-kira umatnya berapa juta? 80 orang. Bagian ulama lagi mengatakan 40 orang. Sebagian ulama lagi mengatakan 20. Ada yang mengatakan 8. Loh, tapi yang masuk ulul azmi siapa? Nabi Nuh apa Nabi Sulaiman? Hah? Nabi Nuh. Ini kan sudah jelas menunjukkan bahwa ternyata bukan hasil, bukan jumlah, bukan keberhasilan kamu dalam berdakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi apa? Upaya kamu, kesungguhan kamu, tekadnya kamu untuk mencari ridha Allah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu, Pak Bu, kita itu berkewajiban melaksanakan itu. Kalau enggak, ini keselamatan bersama yang akan menjadi taruhannya. Keselamatan bersama ini, yang menjadi taruhannya ini keselamatan umum, keselamatan semua umat. Makanya Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang dimana tanganku ada pada genggamannya, ya, diriku ada pada genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, "La ta'muruna bil ma'ruf," hendaknya kamu itu amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melakukan nahi mungkar. Au la yushikanna. Ini. Atau pilihannya, kalau kamu enggak mau amar ma'ruf dan tidak mau nahi mungkar, la yushikanallah ayyab'atsa 'alaikum iqaban min 'indih. Nanti kalau enggak begitu, jangan salahkan, sebentar lagi Allah akan turunkan hukuman. Akan turunkan apa? Hukuman, akan turunkan azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah kamu diazab, kamu mohon ampun, minta kepada Allah. Tsumma la tad'unnahu. Kemudian kamu itu la tad'unnahu, kamu itu berdoa kepada Allah, minta-minta, fala yastajibu lakum. Nanti kalau sudah kondisinya begitu, kamu enggak dikabulkan lagi doamu.
Makanya medeni. Kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar medeni. Ngerti nggih? Nah, ibaratnya gini. Ibaratnya kalau kenapa kok kita itu harus amar ma'ruf nahi mungkar, Pak? Ada orang di kapal. Ini dalam satu riwayat. Saya ringkas mawon. Ada kapal. Ya, dari kayu, kapal. Kapal itu ada bagian bawah, ada bagian atas. Ada penumpang di bagian bawah. Mereka kalau butuh air, itu mereka akan naik ke atas ke permukaan kapal, lalu kemudian menimba di sungainya. Ini lewat sungai kapalnya, di danau gitu semisal. Dia akan menimba lewat atas. Kan nang jero kan enggak ono pintu nih, gitu bener. Harus lewat situ. Nah, kalau kemudian ini penuh sesak dengan orang dan kemudian proses mengambilnya air ini sudah dianggap mengganggu sama orang yang di atas kapal. Akhirnya orang ini akan memutuskan, ya, akan memutuskan untuk daripada saya harus naik ke atas kapal untuk menimba air, maka pun di sini perahu ini posisi saya ini kan di bawah air, kan di perahu bagian bawah, tinggal saya bocori keluar air. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada pelaku yang demikian mulai memukul-mukul kapalnya, mau membocorkan kapal, kira-kira orang lain itu diam atau kemudian menahannya? Kenapa kok menahan? Kan urusannya dia. Urusannya dia. Ini bukan urusannya dia. Begitu dia melakukan kemungkaran, kerusakan itu, nanti yang tenggelam semuanya. Saudara Nabi Muhammad. Loh, kalau ada orang yang mungkar, orang yang begini, orang yang begitu, kok kita diam 1000 bahasa? Syaitan akhras, menjadi setan yang bisu. Ya. Kalau pada melihat yang demikian itu diam 1000 bahasa, faliyadu billahi min dalik, bala hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada pelakunya. Bukan hanya orang yang ahli mungkar, tapi kita yang kena. Podo al-bala'u ya bala itu sifatnya umum. Lek sak umpama Kediri niku banjir, sak kiai-kiai ini kelelep. Saudara Nabi Muhammad, insyaallah Kediri menika aman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi kita yang punya porsi untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu, harus selain tadi itu mencari ridho Allah, sabar, doa. Bahwa manusia terbatas kemampuannya. Semua kemampuan itu adalah dari Allah. Maka doamu kepada orang yang ahli mungkar, doamu kepada orang yang maksiat, tidak harus didoakan di depannya, justru di belakang. Ya Allah, tangga kula. Nah, enak lah. Sing dongane tanggane enak mboten niki? Hah? Ya Allah, tangga kula niku dereng salat Gusti. Sudah saya tegur. Tapi panggah ya Allah Gusti, jenengan paringi hidayah. Loh, niki doane panjenengan, ora usah ndonga nang ngarepe. Tangga-tangga iki. Allahumma ya Allah Gusti, jenengan paringi hidayah niku kamplong sampean. Nggih banget. Sampai ndonga gak usah ro tiyang niki. Justru doa yang demikian itu mustajab. Doa apa? Di antara rentetan doa-doa yang dijamin dikabulkan oleh Allah, mustajab, potensi diberikan oleh Allah, dikabulkan oleh Allahnya besar, itu adalah doa fi dhahril ghaib. Nabi SAW beliau mengatakan, dakwatul mar'il muslim, doanya seseorang yang Islam, li akhihi, kepada saudaranya, bi dhahril ghaibi, ketika dia itu berada di jauh, bukan di depannya, itu mustajabah, itu dikabulkan kalian Gusti. Bahkan bukan hanya begitu, inda ra'sihi, ketika di atas kepalanya, ya,
kepalanya orang yang berdoa itu malakun, ada satu malaikat muwakkalun yang dia itu punya tugas yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengabulan doa-doa hambanya. Kullama da'a li akhihi, setiap kali dia itu berdoa memanjatkan doa kepada Allah untuk saudaranya tadi itu bi khairin, dengan kebaikan, maka ketika dia itu begitu, malaikat yang ada di atas kepalanya mengatakan, qalal malakul muwakkal bihi amin walaka bimithl walaka bil mithl. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan kamu mendapatkan apa yang kamu doakan itu. Ya Allah, tangga kula jenengan paringi sugih Gusti, kamu juga harus sugih. Ya Allah, tangga kula paringi sehat Gusti, kamu juga harus sehat. Paham ya? Makanya Pak Dewi sing seneng ndongakne wong. Kenapa? Karena ketika kamu mendoakan orang lain, malaikat muwakkal mengatakan fa anta bimithli, kamu itu mendapatkan yang serupa. Allah. Nggih, dongakno aja sampean niku amar ma'ruf mungkar. Oke, ya ndongakne wong ya. Wong ahli mungkar kok dongakne mati ae. Mboten ngoten. Loh, kadang-kadang di dalam doamu itu ada satu kebaikan yang disembunyikan oleh Allah. Dulu itu ada kisah, niki mon meh 7:30 ya. Terus ya. Sedikit lagi ya. Penutup lah ya. Dulu ada Imam Ma'ruf Al-Karhi namanya. Siapa namanya, Bu? Ma'ruf Al-Karhi. Seorang ulama besar pada zamannya. Beliau Imam Ma'ruf Al-Karhi ini ya, beliau ini adalah seorang wali min auliya Allah, wong soleh luar biasa. Suatu saat beliau itu sedang berjalan, kemudian menuju atau berada pada satu sungai namanya Sungai Dijlah. Napa namanya? Ad-Dijlah. Angel men to? Nggih. Wis berantas ngono wis. Nggih. Lalu kemudian beliau itu bersama dengan para murid-muridnya. Nah, di tengah-tengah jalan, di situ di sungai itu ada kayak dermaga. Ya, dermaga sini. Di dermaga itu banyak orang maksiat. Podo karo Kediri. Nah, rodok. Oke, banyak orang minum minuman keras ini. Terus kemudian muridnya mengatakan, wahai Syekh, kan ini wali, ini seorang saleh, doanya mustajab. Doakan mereka agar supaya Allah laknat mereka, agar supaya Allah hancurkan mereka. Itu orang itu sudah lama begitu dikasih amar ma'ruf nahi mungkar, gak pernah dengar. Kita doakan saja, mudah-mudahan dimusnahkan, apa dikasih banjir apa ya apa, minum-minuman keras ini. Wah, sama musik-musik, dungdang. Yang keluar dari mulutnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi, beliau itu mendoakan ilahi, ya Allah, kama farrahtahum fid dunya fafarrahum fil akhirah. Dungane niku Pak Bu. Ya Allah, saya lihat mereka itu bahagia. Ada yang ketawa, minum minuman keras, ada guyang-guyu, bahagia, musik, wah seneng goleng-geleng, saumpama bahagia banget wong-wong iki. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan mereka di atas dunia ini dengan maksiat mereka, fafarrihum fil akhirah, maka bahagiakan mereka itu nanti di akhirat. Loh, murid-muridnya bingung, ya Syekh, wahai Imam, kami itu minta kau doakan mereka buruk, bukan doakan mereka itu bahagia. Kalau bahagia kami aja doakan, kalau mereka jangan, mereka itu orang-orang durjana, orang ahli maksiat. Doakan celaka saja mereka. Apa kata Syekh ini? Beliau mengatakan gini. Idza farrahahum fil akhirah taba alaihim. Orang itu, mereka itu, nak, murid-muridku, kalau Allah membahagiakan mereka itu nanti di akhirat, berarti mereka itu sebelum dia bahagia di akhirat, sebelum kena bahagia di akhirat, mereka itu dikasih tobat oleh Allah.
Gitu mboten? Mereka pasti tobat. Wa idza tabu zala ankum ma takrahuna. Kalau mereka itu tobat, maka hilang apa yang kamu nggak suka dari mereka. Mereka minum minuman keras, kamu nggak suka, hilang itu. Kalau mereka tobat, mereka itu nanti kalau sudah ini resek, mereka itu nyuri, mereka itu akan melakukan begini, pelecehan dan lain sebagainya. Ketika mereka tobat, itu akan hilang semuanya. Maka fayassulu matlubukum, maka akan napa menika yuhsal, akan didapati apa yang kamu cita-citakan bagi mereka. Ya sudah, makanya kalau doakan baik. Akhirnya nggak lama mereka itu langsung kesentuh hidayah oleh Allah, nututi Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ini. Al-Qarhi meminta, ya Syekh, dullani ala khair, tunjukkan kami kepada kebaikan. Kami pengen tobat, kami pengen begini. Dituntun dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat pentolane liya-liyane melu tobat. Akhirnya tobat kabeh niku kelompok orang-orang yang ahli maksiat. Kenapa? Karena berkat doa baik dari seseorang. Para yang dipun rahmati Allah, kita kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar, jangan lupa doakan mereka yang kau anggap sebagai pelaku-pelaku mungkar. Dengan begitu kau akan mendapatkan satu andil yang besar di dalam dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika nahi mungkar Anda di tengah masyarakat itu dianggap sebelah mata oleh orang, maka kamu beramal bukan untuk manusia. Sampai niku ngajak-ngajak sampai beramal ini itu pengen beramal untuk manusia apa kagem Gusti Allah? Untuk ridhonya manusia atau ridhonya Allah? Ridhonya manusia ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah puncak yang tidak mungkin akan dapat digapai. Ora mungkin tonggomu sing sebelah mriki ridho. Oh sampean bagus Bu, tonggomu sing ujung sana mengatakan Allah bajingan. Allah wong elek. Gini mboten? Enggak ridho. Makanya fa'mal fakhallis bainaka wa baina rabbik, murnikan saja antara kamu dengan Allah ketika beramal. Enteng. Nggih? Pengen sumerep, ya napa beb carane amar ma'ruf nahi mungkar niku wah kula niku abot amar ma'ruf nahi. Kamu amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya ringan. Semuanya ringan. Loh, mesti ringan ya mesti pas-pasan ngoten. Ora terus mboten saged mboten. Ketika kamu sulit melakukan itu, berarti itu bukan porsi kamu. Kamu melakukan satu hal yang bukan porsi Anda. Wah, saya ini sudah untuk porsimu. Makanya kamu merasa terbebani. Sudah berjalan saja sekedar mampuan kamu. Nggih, kan ngoten dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi," dengan tangan, dengan kekuasaanmu. Fa illam yastati, kalau memang enggak bisa orang itu, maka fabilisani, dengan lisannya. Kalau masih enggak bisa fabiqalbi, dengan hatinya. Yang penting awakmu ingkar. Fadzalika ataful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Mudah-mudahan kita semuanya akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bangkit untuk ikut andil dalam amar ma'ruf nahi mungkar dengan kadar kemampuan kita masing-masing, dengan kadar posisi kita masing-masing. Insyaallah mudah-mudahan dengan begitu kita akan mendapatkan nilai ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengejar ridhonya manusia. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini, pada pagi hari ini, semuanya yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling panjang umur, yang sakit mudah-mudahan dikasih obat oleh Allah, dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sakit yang dideritanya menjadi satu penyebab Allah naikkan derajatnya, terampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma. Dikasih istiqamah di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis salawat, majlis-majlis kebaikan, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Dengannya kita semua insyaallah mati husnal khatimah, dan kita mudah-mudahan tidak berhenti dari pengajian semacam ini atau amal-amal soleh, sholat berjamaah di masjid, kecuali Allah yang memberhentikannya dengan udzur. Allahumma
sregep loro, gak iso nang masjid, gak iso taklim mboten saged hadir malih. Jenengan ora hadir, jenengan namung gletak tok oleh pahalane salat jamaah, oleh pahalane ngaji dan lain sebagainya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.